Oh, you okay? Yeah, I'm fine. Keep your posture, so too. A few questions for you. Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah cincin kawin yang tengah dibilas karena penuh dengan noda darah. Entah apa yang terjadi, kita akan segera mengetahuinya. I tried Dennis' clothes. He confessed he cried. I didn't. But I guess Scene kemudian memperlihatkan 2 minggu sebelum itu terjadi, di mana terlihat seorang wanita bernama Tara nampak menghadiri pesta lajang bersama sahabatnya yang bernama Debra. Di tengah sesaknya pengunjung, seorang bartender sempat mencuri perhatian Tara. Melihat Tara yang terus menatap si bartender, teman-temannya pun mendesaknya untuk menghampirinya. Tak mau kehilangan momen karena besok lusa mereka harus meninggalkan kota tersebut. Tara pun akhirnya menghampiri si bartender. What are you looking for? something to make me forget. You're staring. Mereka pun akhirnya berkenalan, di mana si bartender yang bernama Patrick itu tak bisa berhenti menatap Tara. Ia mengaku Tara mengingatkannya pada seseorang. Mereka pun mulai berbincang, di mana Tara rupanya juga terpana dengan karisma seorang Patrick. Saat ingin kembali ke hotel, mereka kembali melihat Patrick. Karena didesak teman-temannya, lagi-lagi Tara akhirnya menghampiri Patrick. Patrick kemudian memberikan nomor teleponnya dan meminta Tara menunggu telepon darinya. Hari berikutnya, Tara masih tak bisa melupakan Patrick. Kerinduannya pun akhirnya terobati karena ia kembali melihat sang pangeran. Di sanalah kemudian akhirnya mereka terbakar api asmara. Keesokan harinya, Tara terbangun di apartemen Patrick. Ia pun kaget karena tak melihat pakaiannya, di mana Patrick berkata kalau ia telah mencucinya. Tara terlihat begitu tergesa-gesa. Ia mengambil pakaiannya yang sudah setengah kering, lalu berpamitan, dan ia pun berkata kalau ia tak mau ketinggalan pesawat. Patrick lalu meminta waktu Tara sebentar saja karena ia ingin memperlihatkan sesuatu pada Tara. Disitulah Patrick kemudian memperlihatkan nama Tara yang ia tato di lengannya. Patrick berucap kalau ia tahu Tara akan kembali. I need you to come back for me. Come back? You don't like it? Sontak saja hal itu membuat Tara bingung sekaligus kaget. Ia pun buru-buru beranjak, namun rupanya Patrick tak mengizinkannya pergi. Tara berusaha memelas karena ia harus mengejar pesawat. Patrick pun merasa kasihan dan akhirnya mengizinkan Tara pergi. I can't. I need to go now. Setibanya di hotel, Debra meminta Tara segera bersiap-siap karena mereka bisa ketinggalan pesawat. Masalah pun bertambah karena Tara tak dapat menemukan ponselnya, yang ternyata ponsel Tara ketinggalan di apartemen Patrick. Singkat cerita, Tara pun diantar kembali ke rumah. Di situ calon suami Tara yang bernama Michael sudah menunggunya. Di sana Michael berkata kalau ia ada urusan penting seminggu ini. Jadi ia meminta Tara mengurus segala keperluan untuk acara pernikahan mereka. Planning everything. Just want one last night. Sementara itu, ponsel Tara yang jatuh ke tangan Patrick akhirnya mengungkap identitas dan semua agenda yang akan Tara lakukan, termasuk acara pernikahannya dengan Michael. So how we doing today? Couldn't be better.
Hari pun berganti, Tara terus kepikiran momen pertemuannya dengan Patrick. Ia masih ingat saat dulu Michael berselingkuh. Momen itu sempat membuat hubungan mereka hampir hancur. Tara benar-benar tak mau itu kembali terjadi. Satu hari sepulang dari mengurus dekorasi pesta, Tara mendengar suara di kamar mandi. Berpikir itu adalah Michael, ia pun membawa 2 gelas wine dan siap mandi bareng. Akan tetapi rupanya yang ada di sana adalah Patrick. Doing here? Tara kaget dan mengancam akan menelpon polisi jika Patrick tak mau pergi. Namun Patrick berkata kalau ia hanya ingin menemui Tara. Namun Tara tak mau mendengar apapun dan meminta Patrick segera pergi. Tara kembali meyakinkan kalau tak ada apa-apa di antara mereka berdua. Semua yang terjadi malam itu adalah sebuah kesalahan. Di waktu yang sama, Tara mendengar suara mobil Michael. Karena tak ada pilihan lain, Tara pun berjanji akan menemui Patrick jam 10 besok pagi di kafe setelah jembatan. Patrick pun nampak puas dan meninggalkan Tara. Okay, no. Not until you talk to me. Then I need you to leave right now. I can meet you there at 10 tomorrow, but only if you leave now. Deb? Tak lama Michael pun pulang. Melihat wajah pucat Tara, Michael pun bertanya, namun Tara mengatakan kalau ia baik-baik saja. I'll go get. Di saat makan malam bersama, Michael kembali membahas perselingkuhan yang ia sempat lakukan dulu. Michael merasa sangat menyesal dan ia pun berjanji kalau itu tak akan pernah terulang kembali. Michael pun berharap agar Tara percaya padanya. Hari berikutnya, pagi-pagi sekali Patrick sudah berada di kafe tempat mereka akan bertemu. Terlihat Patrick sudah sangat tak sabar bertemu Tara. Sementara itu, saat matahari sudah tinggi, Tara baru membuka kedua matanya. Ia pun sempat kaget karena melihat Patrick yang ternyata adalah Michael. You alright? Okay. Tak lama Debra datang dan mengajak Tara pergi. Namun Tara menolak karena ia sudah ada janji bertemu. Setelah Michael pergi bekerja, Tara akhirnya menceritakan perihal kedatangan Patrick. Mendengar hal tersebut, Debra pun meminta Tara tak menemui Patrick karena semua itu hanya akan membuat situasi bertambah keruh dan hal itu juga membuat Patrick akan terus mengganggunya. We're gonna meet with him? I can't have him showing up at my house. No, you don't go meet with him. Okay? Trust me. Forget about Di kafe saat Patrick tak sabar menanti, tiba-tiba saja Tara muncul di hadapannya. Di situ Tara mengatakan kalau mereka memang lebih baik bersama. Namun tiba-tiba saja Tara menghilang yang rupanya Patrick hanya berhalusinasi. And you're right. We belong together. Tell me you love me. With all my soul. coffee. Berjam-jam lamanya Patrick menunggu kedatangan Tara, namun Tara tak kunjung datang. Patrick pun bertambah kesal ketika melihat foto-foto Tara bersama Michael. Beberapa saat kemudian Tara dan Debra yang sampai di tempat desainer gaun pengantin mendadak kaget karena si desainer berkata kalau Michael baru saja mengabarkan kalau pernikahan mereka batal. Sontak Tara dan Debra kaget, tentu saja mereka tahu betul kalau yang menelpon itu bukanlah Michael. Sementara itu di kafe, rupanya Patrick lah yang menelpon si desainer. Tak cuma sang desainer, ia juga membatalkan penyewaan mobil pengantin, MC, dekorasi dan bahkan membatalkan semua undangan. I need to cancel a service for a limousine. Yes, I guess some things just weren't meant to. Thank you. Kini Debra dan Tara dibuat repot karena mereka kini harus menghubungi beberapa pihak kembali untuk memastikan pernikahan mereka tetap dilangsungkan. Sampai hari mulai sore, Patrick masih menunggu kedatangan Tara, namun Tara tak kunjung datang. Patrick kembali menatap ponsel Tara, di mana ia kemudian melihat foto adik Tara yang bernama Emily. Patrick pun buru-buru meninggalkan kafe.
Sementara itu, Tara dan Debra kembali membicarakan apa yang dilakukan Patrick. Dari situlah mereka pun berpikir kalau Patrick ingin menghancurkan hidup Tara. Debra pun mengatakan kalau ia punya teman detektif swasta yang mungkin bisa membantu menyingkirkan Patrick. Is he dangerous? Has he done? All right. I want anybody to know about this. Encouragement. No, you don't have to worry. Di hari berikutnya, Debra membawa Tara menemui teman sekaligus detektif yang bernama Clay. Di sana rupanya Clay telah memiliki info lengkap terkait Patrick, di mana Patrick rupanya pernah dipenjara dan masuk rehabilitasi remaja. Rupanya saat remaja, Patrick diduga telah membakar pengasuhnya sendiri karena menolak cintanya. Tak sampai di situ, Patrick yang kemudian dimasukkan ke panti rehabilitasi remaja lalu jatuh cinta dengan seorang suster yang merawatnya. Dan karena cintanya ditolak, Patrick juga membakar si perawat bersama mobilnya. Let me handle this prick. Tara pun diminta tak perlu khawatir karena Clay sudah biasa menghadapi psikopat semacam Patrick. Tara hanya berpesan agar Clay menjaga rahasia tersebut. Sementara itu, rupanya Patrick sudah berada di sebuah arena berkuda. Di sana ia kemudian berhasil menemukan gadis yang bernama Emily alias adiknya Tara. Patrick pun mulai berakting seolah-olah ia ditabrak kuda Emily. Emily yang merasa bersalah pun akhirnya turun dan meminta maaf. Hey, I'm sorry. Yeah, I think so. Dengan pesona kegantengannya, Patrick mulai mengajak Emily berbincang. Tak cuma memuji keahlian Emily berkuda, Patrick juga memuji kuda kesayangan Emily, yang membuat Emily semakin tersanjung. Dan dengan sedikit rayuan, Patrick pun berhasil mendapatkan foto Emily. I do, don't I? Picture? Sure. I get. Keesokan harinya dengan pakaian terbaiknya, Patrick mendatangi hotel di mana kedua orang tua Tara akan menginap. Di situ Patrick kembali melihat Emily. Tentu saja Emily kaget melihat keberadaan Patrick di situ. Melihat Michael sedang menjamu kedua orang tua Tara, Patrick pun menghampirinya dan meminta waktu sebentar. Mendengar yang akan Patrick bicarakan adalah masalah Tara, Michael pun akhirnya bersedia. What was this about, Tara? I don't think you know your fiancée as well as you. You should ask Tara about me. Ex-boyfriend here to rile me up is going to upset me before my wedding. Disitulah Patrick berkata kalau Michael tak mengenal Tara dengan baik. Patrick berusaha menjelek-jelekan Tara. Namun sayangnya Michael yang sudah mengenal Tara dengan begitu baik tak terpancing dengan kata-kata yang Patrick lontarkan. Dan belum selesai Patrick berbicara, Tara tiba di hotel. Tak mau pernikahannya kacau balau, Michael pun memilih tak menceritakan kedatangan Patrick pada Tara. So we should not keep them waiting. Okay, all right. Di malam harinya, Tara mendapatkan pesan berupa foto Emily. Tentu saja ia pun kaget dan sadar siapa pengirimnya. Tara pun memperingatkan Emily agar menjauhi Patrick karena Patrick bukanlah pria baik-baik. Untungnya Emily mengerti ucapan Tara. Emily juga sempat menyinggung kalau siang tadi Patrick datang kemari. You have to stay away from him. He's here at the hotel. Fine. Sementara itu, Patrick yang berada di hotel di seberang jalan tak bisa berhenti memikirkan Tara. Ia terlihat menuangkan isi hatinya ke dalam sebuah buku. Patrick kemudian menuju dak atas dengan maksud agar dapat melihat Tara dengan lebih jelas. Namun rupanya Tara sudah menunggunya di atas. I want to read it now. Namun sayangnya Tara kemudian menghilang. Yang rupanya lagi-lagi Patrick hanya berhalusinasi. Patrick hanya bisa menatap kemeriahan pesta. Melihat Michael diterima baik oleh keluarga Tara, hati Patrick semakin panas. Really proud of you and all your accomplishments. Michael. No one could love you. Di saat ia telah selesai menulis, ia tak melihat siapapun di gedung hotel karena rupanya pesta telah usai sedari tadi. Saat mengantar Tara pulang, Michael berniat menceritakan perihal kedatangan Patrick. Namun lagi-lagi Michael memilih diam karena ia tak mau merusak suasana hati calon istrinya. Oh, babe,
Yeah. Forget it. Di depan pintu masuknya, Tara melihat sebuah bingkisan cantik. Berpikir itu dari Michael, Tara pun tak sabar membukanya. Dan disitulah ia kaget karena itu adalah untayan bait puisi dan pujian untuk Tara, yang tentu saja berasal dari Patrick. Tara yang kesal langsung membakar buku tersebut. Tanpa ia ketahui, Patrick mengawasinya dari atap rumah. Keesokan harinya setelah mengantar desainer gaunnya pulang, Tara kedatangan Michael. Melihat Michael yang ingin membicarakan perihal Patrick, Tara pun langsung mengakui kesalahannya dan meminta maaf yang sedalam-dalamnya. You know what? There's something you should know. I don't know how to. Don't. It doesn't matter. Di luar dugaan, Michael rupanya memang pria yang berjiwa besar. Michael rupanya tak mau mempersoalkan masa lalu Tara. Ia hanya meminta Tara fokus pada pernikahan mereka besok. Mendengar hal tersebut, Tara pun akhirnya bisa bernafas lega. Sementara itu, Patrick berhasil menyelamatkan sisa-sisa puisi cintanya. Ia pun teringat akan pengabaian yang sebelumnya ia alami dari si pengasuh dan juga suster yang ia cintai. Dan pikiran untuk membalas semua itu pun mulai terbersit dalam pikirannya. Tomorrow's the big day. Saat hari pernikahan Tara dan Michael tiba, Patrick muncul di tengah-tengah pesta. Melihat detektif Clay, Patrick pun buru-buru menyamar menjadi pengantar minuman. Debra yang mendapatkan berita kemunculan Patrick segera mencari Patrick. Namun ia tak mengusir Patrick, melainkan membawanya ke dalam, di mana ternyata si detektif sudah siap menghajar Patrick. So you know about us? Yeah, she's. Acara pembacaan sumpah pernikahan mereka pun berjalan tanpa halangan. Sampai pesta berakhir pun Patrick tak nampak batang hidungnya. The wondrous hearts for one another. Malam itu Patrick dengan wajah yang sudah babak belur nampak benar-benar habis kesabarannya. Ia pun menghapus tato nama Tara yang ada di tangannya. Sementara itu Debra nampak pulang dari pesta. Tiba-tiba saja lampu di rumahnya rusak. Dan tak lama, Few questions for you. Patrick kemudian terlihat membuka-buka isi komputer Debra. Tanpa kesulitan berarti, Patrick pun mengetahui di mana Tara dan Michael akan berbulan madu. Dan ternyata juga Patrick sudah menghabisi Debra. Di tempat berbeda, rupanya Tara dan Michael sudah berada di sebuah resort tempat mereka berbulan madu. Si manajer berkata kalau spesial malam ini ia sudah memulangkan semua karyawannya lebih cepat agar situasi resort tersebut benar-benar nyaman untuk mereka berdua. Saat si manajer kembali ke ruangannya, tiba-tiba listrik padam. Si manajer pun pergi untuk mengecek sekring. Disitulah ia kaget melihat kabel-kabel yang sudah terpotong. Michael dan Tara terlihat begitu bahagia menikmati malam yang serasa milik mereka berdua. Karena udara semakin dingin, Tara pun meminta Michael mengambilkannya baju hangat. Dalam perjalanan ke kamar, tiba-tiba Patrick menyabet lengan Michael dengan pisau cukur. Meskipun terluka, Michael hampir berhasil menghabisi Patrick. Namun sayangnya, Patrick berhasil meraih batu dan menghantam kepala Michael. Patrick kemudian menyeret Michael ke lorong.
Tak sampai di situ, Patrick juga memotong jari tangan Michael dan mengambil cincin pernikahannya. Patrick lalu memakai cincin tersebut dan menyusul Tara. Sementara itu, kegelisahan Tara kini lenyap saat mengetahui Michael telah kembali. Namun Tara salah karena yang datang adalah Patrick. Tara semakin syok saat mendengar Patrick mengatakan kalau Michael sudah mati. Tara pun kesal dan berhasil memberontak. Ia pun memukul Patrick dengan obor sehingga Patrick terpaksa berlari ke pantai untuk memadamkan api di bajunya. Tara kemudian menemukan Michael yang ternyata masih hidup. Setelah membalut lukanya, Tara pun membawa Michael keluar. Di sana mereka juga melihat si manajer yang sudah tak bernyawa. Tara lalu membawa Michael ke pantai, namun Michael yang sudah tak berdaya meminta Tara menyelamatkan diri. Namun Tara menolak dan ingin tetap bersama Michael. I'm not leaving you. Kill us both. Just go. Tara kemudian melihat perahu, namun sayangnya posisinya terlalu jauh dari pantai. Beruntung Tara menemukan Suar dan menembakkannya ke atas sebagai penanda kalau mereka butuh bantuan. Apesnya kejadian tersebut diketahui oleh Patrick. Patrick lalu mendatangi Michael dan bersiap menghabisinya dengan pisau cukur. Untungnya Tara datang dan menjerat leher Patrick sekuat tenaga dengan tambang. Hingga tak butuh waktu lama, Patrick pun tewas. Let's do your part, huh? Di hari berikutnya, Michael sudah terlihat berada di rumah sakit ditemani Tara. Dokter kemudian datang dan meminta Tara beristirahat karena Michael pasti akan segera pulih. Tak lama kemudian wajah Tara nampak berubah sangat tegang ketika dokter mengatakan kalau Tara hamil. You don't know? You're pregnant. Dan film pun selesai. Oke teman-teman, jadi demikian alur cerita film kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam penyampaian alur ceritanya. Akhir kata, semoga teman-teman sehat selalu. Jangan lupa subscribe dan sampai ketemu di video berikutnya.